لله رب العالمين هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد أيها الإخوة rahimahullah. Sekarang bersebuah informasi mengenai kejadian-kejadian yang terjadi di Indonesia yang seringkali dihubungkan dengan sebuah kemaksiatan. Jadi yang berkembang sekarang ini satu, ada yang dihubung-hubungkan dengan pantas sampai Cianjur walau digumpakan karena di sana begini. Bagi orang yang mengalami, kalau dia mendengar langsung itu tidak enak. Kenapa? Karena tidak setiap musibah itu ada hubungan dengan dosa manusia. Kalau setiap musibah yang kena kemudian itu ada hubungan dengan dosa manusia, kira-kira kalau seorang perempuan ditinggalkan mati oleh suaminya, kemudian itu adalah sebuah musibah, kira-kira dosa apa istri itu? Ya kalau kemudian ditinggalkan mati oleh suaminya, dia tidak ada hubungan dengan dosa istrinya. Karena apa? Karena emang di Quran secara mapping diklasifikasikan bahwa ketika Allah menurunkan sebuah musibah itu karena ada 3 faktor. Ini dalam Al-Quran. Yang pertama adalah wal ardi dan shaqi. Kemudian yang kedua wama asobakum min musibati bima kasabat aydikum. Itu yang kedua. Yang ketiga wama asobakum min musibati illa billah. Ini 3 faktor yang Allah turunkan musibah ini. Maka kita harus paham ini ke arah mana cara berpikirnya. Nah, ini banyak sekali Pak yang menyatakan sebab begitu ada LGBT, kemudian di sana ada kemusyrikan, ada apa? Malahan ada yang kena musyrik itu setiap harinya ke sawah, boro-boro apa LGBT kan untuk mengapai ke sawah mungkin. Tapi karena narasi-narasi yang dibangun adalah seperti itu, ya ini yang terjadi. Ya, ada 3 faktor. Pertama adalah Quran menyebutkan wal ardi dan syarri. Allah menurunkan sebuah bencana itu yang pertama karena daerah itu adalah rawan bencana. Indonesia ini menempati peringkat kedua negara yang rawan bencana dari 10 negara yang ada di dunia. Kenapa? Karena Indonesia itu dilalui 3 lempengan, 3 cincin api yang emang ini satu cincin api Eurasia Pasifik. Kemudian dia dilalui oleh apa? Oleh lempengan-lempengan yang sudah disebutkan. Jadi bagaimanapun ya kita bakal begini Pak. Indonesia udah masuk ke sini gitu kan. Jadi muka hiji mah Jepang, muka 2 Indonesia, muka 3 Cina, muka 4 Turki, yang kelima kemudian Filipina, lalu kemudian Vietnam, Amerika Serikat. Itu negara-negara yang memang secara konsep Al-Quran itu wal-ardi dan syarri. Itu adalah negara yang memang lempengan melalui lempengan itu. Dan kita melalui titik itu Pak. Makanya ibu-ibu bapak-bapak wayang ada orang kayak gitu. Indonesia itu tiap hari ada 5. Tetapi kekuatannya di bawah 3 gitu kan. Kalau yang di atas 5 itu kan minimal 1 tahun sekali terjadi di Indonesia. Itu minimal 1 tahun sekali di Indonesia. Dan ini perlu dipahami. Rata-rata mun aya gini gede eta teh mun Desember Januari sakitu we. Maka diwatosan di ayeuna. Nah siap-siap bulan Desember Januari karena apa? Curah hujan tadi tinggi. Di mana teorinya? Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 56 Allah menyebutkan kalau ada turun hujan terjadi ionisasi dan itu ketika terserap oleh tanah itu akan terjadi pergerakan tanah dan bergerak tanah menurut Al-Quran ada 2. Satu, banyak kalau ada tanah terakhir air itu ya kemudian curah hujan dan ini itu ada 2 dalam Quran. Yang pertama adalah apa? Wa anbatat bikulli zaujin bahi. Ada yang menjadi subur, yang kedua ada yang apa? Wa ukhrijat lil ardi asqala. Ada yang tanahnya jadi subur, terakhir air itu, ada yang jadi gempa. Nah, kamar mah sigana anu lili teh itu terakhir di air tetapi retakan
pergerakan tanah menjadi gempa. Tapi di daerah yang lain kan jadi subur, Pak. Di daerah lain jadi subur. Jadi inilah ini yang seringkali mungkin kita memahaminya seperti karena Quran sudah menyebutkan seperti itu. Jadi wayahna ibu bapak orang ada emang di daerah kia gitu. Yang setiap hari ada lini kecil. Dan kenapa? Karena dilalui oleh 3 lempengan titik utama dan kita akan mengalami seperti itu. Kemarin ada video viral. Kenapa? Katanya Brunei Darussalam sampai saat ini itu tidak perlu terjadi, belum pernah terjadi gempa. Betul. Walaupun katanya Brunei berdekatan dengan Kalimantan. Betul Pak, Brunei tidak terjadi. Dan itu tidak ada hubungan dengan presiden. Tidak ada hubungan dengan Perdana Menteri gempa. Dan orang kalau diganti presiden, jangan gempa, maya nggak tahu apa. Asli maksudnya perlu diganti presiden karena daya gini. So ganti presiden ini nggak tahu. Ke SBY ada, karena gempa lebih besar itu kan terjadi tsunami 2004, hampir 24.000 orang Indonesia meninggal dunia. Kenapa? Karena emang begitu Indonesia. Lalu pertanyaannya, karena di video ini mengatakan bahwa Brunei karena menerapkan syariat Islam dan Brunei ternyata 0% dia terjadi gempa, padahal dia berdekatan dengan Pulau Kalimantan. Yang Pulau Kalimantan itu ada di Indonesia, betul. Tapi perlu dipahami bahwa Pulau Kalimantan adalah satu pulau yang subduksinya dia tidak terjadi pusat gempa. Makanya walaupun Kalimantan ada di Indonesia, tapi Kalimantan itu tidak akan terjadi gempa seperti pulau-pulau yang lain. Jadi teorinya diilmiahkan. Ulah makan ibu kerjanya tadi dia kajian teh pabrik ya teh Pak umat Islam teh. Kemudian luka surupan, ya Pak, luka surupan, teh pasti awal teh luka surupan teh. Kenapa? Mayoritas yang kesurupan rata-rata perempuan dan perempuan itu rata-rata lagi menstruasi. Betul. Kenapa? Karena perempuan yang menstruasi itu lagi dan rata-rata kesurupan terjadi kepada perempuan di tanggal-tanggal tua. Berapa? 20 biji, 20 kilo, itu sebelum kesurupan. Kenapa? Karena kena menstruasi, emosi labil, kemudian dia itu tanggal tua, lalu kemudian lomba kebutuhan hidup, stres itu. Akhirnya apa? Yang kesurupan, makanya tidak pernah terjadi kesurupan ini. Kenapa? Karena nenek-nenek kan sudah menopause, dia sudah tidak head lagi. Kenapa? Nah, Ustaz bisa begitu karena teorinya diilmiahkan. Orang yang kesurupan bukan kemasukan sesuatu. Jadi kalau mau kesurupan, keasupan kita hesek lewat Cina masalahnya hebat. Nah, udah itu gitu aja. Maka kayak tinggal bu ya, mau di sekolah rata-rata kesurupan namun terlalu warna itu bisa ketebak. Dan rata-rata itu kenapa bapak Limaran naik ujian? Jadi kalau naik ujian dan dasar tes Pak, Tuhan kalau satu kelas 40 yang kesurupan 11 orang, 10 orang. Kenapa? Karena yang 40 dan 11 orang itu tidak lagi menstruasi. Jadi gampang mendiagnosa secara ilmiah. Jadi kembali lagi tidak ada hubungan bahwa kalau ternyata Indonesia sekarang kenapa dihubungkan Brunei yang berdekatan dengan Kalimantan tidak terjadi itu? Karena memang Kalimantan subduksinya bukan pusat gempa. Makanya mungkin Allah juga sudah memberikan sudah memberikan gambaran ini secara geologis. Negara-negara pun di satu negara pun tidak semuanya dia rawan. Nah ini bapak-bapak ibu, jadi sekali lagi ibu bapak hubungan gempa yang pertama satu Quran wal ardi dan isbat. Karena apa? Karena kita berada pada daerah yang rawan. Umpamanya ahli gempa ke Arab Saudi. Kenapa? Karena Arab Saudi ada hadisnya langsung dari Rasulullah riwayat Muslim. La takun syak, tidak akan terjadi kiamat kecuali Ka'bah itu tidak dihancur dan tidak akan terjadi kiamat kecuali nanti di Jazirah Arab itu ada air atau mengalir kemudian ada pepohonan dan tumbuhan yang hidup artinya nanti bakal ada tumbuhan dengan beda dan itu akan terjadi itu kiamat. Maka Arab Saudi memberikan kainnya nihil sampai saat ini tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena kalau gempa terjadi di Arab Saudi nanti Ka'bah akan hancur dan Ka'bah hancur orang ketika akan menghadap kiblat kemana? Sok ibu berlebaran ke Arab. Siap di Indonesia Pak.
Tapi ada ibu-ibu beres ngaji, saya terangkan, atau Ustaz menjadi sehari yang sini udah kayak di Indonesia sebenarnya. Tidak boleh sehari yang masalah Indonesia awal berapa? Ya senang mama Rina bisa keluar ke Indonesia kayak kemana? Mereka galuh, nyokap bisa keluar Indonesia. Karena tidak bisa seperti itu. Ya, lepas lalu bapak itu ingin seperti Jepang ya. Jepang sudah memproteksi diri agar rakyatnya selamat dari gempa, membuat rumah-rumah tahan gempa dan membuat rumah-rumah dua kali. Apa yang terjadi? Tahun 1997 itu terjadi gempa di Hanang. Hari yang dimana di dalam gempa di Hanang. Nah, ayat Quran, wa khajatil ardu asqalaha. Allah tumpahkan dari atas ke bawah dan Allah keluarkan dari bawah ke atas. Berbeda itu maut apa antar sesuatu nama mesin nyumput ke terus saya cara gue harus dibilang atau ngalami sama ini ulah berpilih ibu bapak bikin hari parina jangan tempat mati gempa udah bikin aja udah kenapa kalau orang sudah waktunya mati tidak bisa dalam ayat Quran disebutkan oleh Allah ibu cintu saja kalaupun dia bersembunyi di bawah batu cek Allah belum mau cek Allah belum mau pada kamar sajian COVID kebehan harimau nanti kalau kita anak sukudan di masker segala nama PSBB IPP di sore aku mau nanti mau ini jatuh Korea Selatan itu paling ketat prokesnya Korea Selatan paling ketat prokesnya suami istri saya tidak boleh berhubungan satu meter kenapa? Karena paling ketat ternyata oleh Allah ada cara lain untuk mematikan orang sana apa? Mereka yang meninggal rata-rata kemarin 188 meninggal di jalan agali hari prospek mau dan kudu pikiran tadi kurang bisa buat ya karena sih mau iya ada mau aku naon di lapang bola di Malang di 125 meninggal agali di lapang padahal kita tujuh hati-hati ya karena dengan sih mau KPP nanti udah sudah menyebutkan tidak ada hubungan kalau bapak itu sakit mati maka mati itu akan mengundang di mana baik nah itu yang pertama ya jadi sekali lagi bapak itu kurang mengadoh oleh Allah ya mudah-mudahan selamat saja. Kenapa? Karena kita tidak ada cara lain. Harus apa yang kita lakukan? Ya. Kemudian yang kedua, narasi Quran menunjukkan kenapa bencana kalau turunkan atau musibah diturunkan. Yang kedua, bina kasabat aidikum. Baru ini ada dari perilaku manusia. Tetapi disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi. Apa perilakunya? Ada 3. Pak, yang mengundang itu ada 3. Yang pertama, inna umaro akum syirakum. Apabila pemimpin kalian jahat. Kalau negara dipimpin oleh orang jahat, maka kata Rasulullah nanti akan terjadi wabakmul arti khairun min doktil arti. Kata Rasulullah SAW, apabila pemimpinnya jahat, maka nanti gempa bumi lebih baik daripada orang yang hidup. Begitu. Itu ada hadis dari Muslim. Ya kita tidak tahu Indonesia pemimpinnya gimana Pak. Udah kayak nyalahin Bupati Cianjur pada kamar gempa, ya tidak bisa begitu. Cuma kata Nabi, wasyadatul mahumar akum syiraukum. Yang kedua ada apa? Wa agniya akum bukhalakum. Apabila orang kaya mati, lalu jelema memberikan lagi, Allah bakal diberi tempat. Gitu. Jadi di tengah hati, jebrut gambar ini apa? Kenapa? Karena harta itu seperti air. Kalau dia itu ditahan, maka dia akan keluar lewat jalan yang lain. Begitu aja. Maka pulang kembali kumpul, meningkat manfaatkan. Nah, sebabnya dah kosman bu harta seperti cair, bahkan yang lawak tidak keluar segitu. Kalau kayak Indonesia pun 400 juta. Begitu ayam ini, alhamdulillah sudah kajual, sudah paling sekolah gempa kajual lah, alhamdulillah. Hari PPG itu mereka bawa gempa. Atau jumlah dari saya ada juga begini. Jadi hari itu udah begini. Kan orang tidak tahu. Ya kata Rasulullah, wa bukhala itu apa? Wa artinya aku
al-bukhalau, orang-orang kaya itu mereka bakhil. Sehingga apa yang terjadi begini? Sampai ibu-ibunya terus, mereka buat karena itu teori. Dia seperti air, kalaupun dia itu harus keluar, maka dia akan mencari jalan yang lain. Tadi akhirnya Pak Kiai langsung bilang barang kawasan Abu Bakar mereka nantun ke ketinggal jubah isi. Ya. Abu Bakar mau meninggal itu jubahnya itu pun jubahnya sudah sobek di sini, dikaput dia, sobek dia. Akhirnya Abu Bakar bajunya, jubahnya ditambal oleh Allah. Lalu datang malaikat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah Abu Bakar tidak mau memakai pakaian yang seperti itu? Katanya. Sampaikan ini dari Allah. Kita harus Rasulullah Abu Bakar isinya nyacuk dia. Kemudian kata Abu Bakar, aku tidak lebih malu daripada hartaku disimpan dan nanti aku merangkak ketika akan menemui Allah. Makanya para sahabat anggur napa, mungkin malu lebih ke surga orang Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf lebih surga tapi orang Madinah badannya kalau begitu meninggal dunia, Abdurrahman bin Auf masih memiliki aset yang sangat besar. Jika Allah tak diberi di dunia, nah wayang dari kasurga dan corona. Eta ada bulan eta. Jadi Abdurrahman bin Auf ahli surga, tapi mereka surga dan corona. Nah Ustaz, dan begitu meninggal beliau masih banyak aset. Jika Allah menganak nah sebab di dunia Allah diberi loba, maka ke akhiratnya kayak corona. Abu Bakar nanti kasurganya langsung karena seluruh aset Abu Bakar habis diberikan oleh Allah. Tapi macam tak pikir kurang ya, kurang pikir kasih Abu Bakar sangat terpikir. Dan lebih penting ayat yang dalam surah Al-Qur'annya. Tapi Rasulullah bakal terjadi berubah. Yang ketiga adalah apa? Wa amrukum ila nisaikum. Kalau nanti urusan sudah dikuasai oleh seorang perempuan. Jadi lamun laki isin ku oleh ini mah gempa di rumah tangga saya. Jadi sakit itu kan pada akhirnya. Kenapa? Ya kita kan akan terjadi gempa hati tiap dalam sahabat pasien warpa orang bila Allah wae isi pasien sakit itu. Kalau orang bila Allah wae gagah mainan buat orang mana? Bapak sami banyak. Ini jauh daripada jauh. Karena katanya hebat perempuan itu. Kata Rasulullah, dia itu wanusasikul akal. Kalau istri itu bisa mengatur gelombang pikiran laki-laki, itu hebat perempuan. Siga nolong tapi orang pikir ibu majalah mata di akhirat mungkin di neraka loba ya, tapi misalnya sisi kurang dia kan, insya Allah dia. Ya, kemarin saya lagi di acara hari Senin pada waktu berbahagia itu di masjid, ibu-ibu lagi ngaji, saya lagi ngaji setengah dua, ayah ibu-ibu doa keluar, bapak saya, ibu ya saya hari ini saya nggak keluar, saya di sini masih lalu mau kita udah gila, saya di sini benar-benar ada hasil mahal, keluar tapi aku simpul juga bapak belum keluar. Soalnya ada istri mau bisa gitu. Nah, jadi itu sekali lagi ada faktor yang kedua. Tetapi kata Nabi, wabatul arti khairun min arti. Gempa dan bencana itu akan lebih baik daripada nanti Anda hidup. Karena apa? Karena yang 3 poin ini. 1, Anda dipimpin oleh orang jahat. Yang kedua, orang-orang kaya dia sudah pada bakhil. Dan yang ketiga, perempuan-perempuannya ini sudah banyak yang jahat yang mengendalikan dalam rumahnya. Begitu. Kemudian faktor yang ketiga di dalam Quran itu secara konsep dimensi oleh Allah. Bencana diturunkan karena ingin menguji manusia. Nah ini menguji manusia. Orang diuji. Makanya Bapak itu bilang ada orang yang tadinya tidak soleh,
Begitu dia itu apa? Begitu dia itu ada musibah, itu bisa soleh. Itu bisa soleh. Kenapa? Karena ada begitu. Saya ada jamaah, maaf, tidak pernah ke masjid, tidak pernah sholat, dia tidak pernah pengajian. Begitu gagal ginjal, dibawa ke masjid. Oh, akhirnya tembak payung. Bangun ke masjid deh, can ada di sini payung. Ustaz di sini telepon, alhamdulillah, cara ke abdi ayeuna bagus. Ayeuna masuk di masjid 15 menit saja acan adat. Kenapa itu? Alhamdulillah, Allah dipasihan cuci darah 2 kali seminggu. Ayeuna jadi ketua masjid. Atau kurang banyak dengan raguan gagal ginjal rupanya. Tapi kenapa? Karena ada jadi seperti itu. Allah kasih Pak, jangan direct diuji. Allah mau bilang jangan direct soleh, diujilah. Kalau orang ingin soleh itu ida aradallahu khairan yusibih. Apabila Allah menghendaki seseorang untuk dia itu akan menjadi lebih baik, maka oleh Allah memberikan musibah. Ya ada orang kisah gitu Pak. Kalau nanti berarti garto kan bageula orang dari orang sarua udah orang aja. Dah resek buang ke masjid ya. So kurang kali aja Pak. Dah resek. Ya, di bawah ngaji, di bawah sholat berjamaah. Kenapa? Karena mereka berpikir umurnya panjang. Jika begitu kadir, merosot, air kaos. Dan pengajian di mana? Aki-aki ini lawan. Begitu simpul ya jamaah apa? Aki-aki ini, tapi kan tahu. Berakhir tarawih, berakhir dengan ini. Pengajian nanti, terus kita kesalahan siapa? 75 paling dia terus ada paling dia tapi kan alhamdulillah kagungan ku aki-aki maka saur Rasulullah sallallahu lamun masjid geus teu kaangse minyak asuli eta teh berarti masjid teh hiji waktu bakal terek ya. Artinya masjid sudah dijauhi oleh anak-anak. Nah, masjid ada nama bau minyak PPO dari Karason. Sama udah jadi tapi alhamdulillah ayam urang gitu. Sigan alhamdulillah ayam urang kawan. Sigan rumah masjid dan makmur. Dan ini bukan di sini saja, di mana-mana. Dan saya melihat mulai mandi, kata dijaga, kata gatal maksudnya. Tapi tarik maksudnya. Namun beres lagi dari donakan Ustaz alhamdulillah saya materi dan hanya kawin dekat ini. Jadi alhamdulillah sama Ustaz didoakan ibunya Bapak Cik Syarahat Bismillah. Nah jadi ada nomor 3 yaitu apa? Allah menyebut dalam Al-Quran teorinya adalah seperti itu. Nah terakhir, lalu apa Ibu? Kata Rasulullah, beliau mengatakan ketika ada ayat-ayat kauniyah yang diperlihatkan dan ayat-ayat kauniyah yang diperlihatkan, Rasul menyebutkan kamasalil gois, maka itu seperti hujan yang turun ke bumi, tapi ternyata ada 3 manusia. Akhirnya mau tinggal di tempat, tinggal di diri kan. Ayat itu jalan, ayat mungkin, beda-beda. Namun harus disebutkan ada 3 hati manusia yang ketika ada ayat kaumnya diperlihatkan mereka itu ternyata biasa ayat ini model ayat dikukus kita jamin ayat beda-beda asli ayat ayatnya biasa ayat dia apa gak ada perubahan. Kenapa? Karena Rasul sudah menyebutkan ada 3. Satu, ketika ada musibah, ada ayat-ayat kaumnya yang diperlihatkan oleh Allah, maka anak itu akan ada 3. Satu kian, yang kedua ajaib, yang ketiga adalah nakiyah. Nah, ini gambaran anak yang gerak ataupun anak yang terjadi hujan. Inilah gambaran hati yang dia menerima informasi dari Nabi dan Rasul dari Allah. Ada ayat-ayat kaumnya yang diperlihatkan oleh Allah. Tapi akan beda hati ayat ini. Yang pertama kian. Apa kian itu? Maka ada orang yang dia hatinya seperti batu, seperti cadas. Begitu turun hujan si airnya itu mulai sepekan itu. Sampai ada orang yang dia itu
jalan di atas tanah itu, kemudian dia itu licin, lalu dia terjatuh. Ayah jam, ningali ayat-ayat tahunnya ini, hari-hari lain maksiat ngadon terus, Pak. Kenapa? Karena hatinya sudah sumbang. Dia tanahnya sudah seperti tanah yang licin, dia seperti cadas, ke ayam pangan ke dalam hati. Berarti gambar banyak. Tinggal ketika ada gempa di sana, bagaimana nanti ada artis Korea kayak Indonesia dan bedanya celak ulah aja dugi ke kamar Indonesia. Tapi ulah aja nanti barang kita 12 tahun bikin ke 18 tahun didakwan kuin bapaknya dina mobil ngantri ngadaguan udah sampai ada anak-anak yang itu histeris melihat tangan si artis Korea Yoshi kalau itu usung gempa itu punya acara dan dia ngeris apa masalah gitu ninggal artis kayak pandangan dia murah kali dia langsung pingsan itu sampai ambulan itu hampir mungkin bawa anak-anak yang pingsan karena melihat artis Korea baru tangannya begini ini saya sendiri lihat ada yang baru lihat baik kalau rambutnya kalau ayah tinggal pusat dokter, ayah tinggal pusat kayak pandangan lagi dokter apa ayahnya, dan itu acara-acara itu diadakan ketika bencana itu terjadi. Bagi mereka gimana Ustaz? Tidak bisa disalahkan dari mengatakan gimana? Nuklir menoyor, sudah tinggalnya ayah naon dan arangannya lalu ayah ini dari kamar sudah kumaha nanti ketika ada gempa yang besar baru dia ngomong begitu. Wa akhirnya aku sekolah wa qala insan ma engke hiji waktu bakal ada ieu teh aya naon biasa paling gak mungkin baik sadar malila paling gimana gitu. Nah begitu ya. Jadi ada kian itu orang yang hatinya membantu walaupun diberikan peringatan. Seperti ibu bapak lihat ada orang yang menjeruk orang mati, ternyata ayah orang gitu. Lain orang lain ngadon gitu hatinya ngobrol. Dan sudah ayah sedih karena apa? Hatinya sudah tenang. Itu hatinya sudah tenang. Yang kedua ada orang yang hatinya aja kita apa? Seperti dia itu kolak. Dia menampung air bermanfaat bagi orang lain tapi dirinya tidak menumbuhkan apa-apa. Ini namanya ajan. Sekarang juga sama. Ayah di bawah ibu bapak sing sabar, ia ujian di Allah. Hari kena kamarnya kan bisa. Dalam orang makanya maaf nih, Nabi kalau dia menemui orang yang kena musibah, beliau tidak begini sabar, tawakal, nanti itu enggak. Nabi itu ditanya apa kebutuhannya. Itu hebatnya ya, itu hebatnya. Kemarin ada yang korban gempa itu begitu sudah traumatik diri diberikan senam trauma 1 jam beres trauma healing orang itu para korban bilangnya apa? Krisna urus nabung masuk ke duit gitu. Tadinya di senam trauma healing itu ya tidak ingat lagi, ternyata tidak. Kenapa? Kata Nabi kalau ada orang yang musibah tanya dulu apa kebutuhan. Lalu ayah jauh dikabulkan ucapan aku ibu bapakan sing Nabi ya takdir di Allah ibu saja Allah melakukan saya mau mengingat ibu mah insya Allah kayak di dosa ibu melakukan saya itu ente. Ibu bisa ngomong bapak kepada teman kita tapi orang yang mengalaminya tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena ada orang yang ajar dia bisa kabatul tapi kalau dirinya kena itu belum tentu dia juga bisa seperti itu. Cobi lamun kamar kita bangun dan gempa kayak informasi ini prosedurnya lalu syukur itu saurna gitu ini ada asal mati biji biru biji monyet kemungkinan. Kenapa? Karena kalau ada binatang turun dari gunung itu 2 kemungkinan. 1 ada gempa, 2 akan gunung meletus. Tapi walau bisa. Cuman kalau berdasarkan teori itu binatangnya binatang dapat
Itu namanya kolon. Kolon itu minimal 8 binatangnya. Kemarin ternyata mau opat. Jadi ada sariwati nggak kayak opat. Kalau menurut sahabat ada 2. Lalu pertanyaannya, kenapa binatang bisa tahu sebetulnya binatang menggunakan insting alami yang hebat? Jangankan akan terjadi bencana Pak ya, binatang itu ketika dimasukkan ke liang kubur, orang ketika disiksa, binatang itu bisa mendengar siksa kubur. Makanya teorinya kan kata Rasulullah, tidak beliau mayit, apabila mayit dikuburkan kemudian ditanya lalu disiksa mayit itu, maka payasimu syarihatan akan menjerit mayit itu, payasmaku ila sekolah ini akan mendengar kecuali 2. 1 jin dan manusia tidak mendengar, tapi binatang mendengar. Jadi satu mana yang apa? Kenapa? Bukan saja gempa, bukan saja gunung akan bagus. Binatang itu siksa kebusannya terdengar. Mudah-mudahan ada yang namanya. Mudah-mudahan kemarin monyet akan memilih datang, monyet akan juga monyet tidak cantik, bukan ada apa-apa. Ya. Nah itu yang kedua, ajadi namanya. Ajadi itu apa? Tanah seperti kolam, dia bisa untuk orang lain mengairi, tapi begitu kita mengatur kita menanam biji itu musuh. Kenapa? Karena dia hanya bisa untuk memberikan manfaat pada orang lain. Yang hebat yang mana? Yang nakiyah. Apa nakiyah itu? Tanah begitu dia teraliri atau tercurangi hujan, lalu dia terjadi retakan dan subur, menghasilkan tanaman-tanaman yang bagus. Itulah hati manusia ketika ada ayat-ayat Allah. Ayatnya disini Pak. Jadi begitu ayat musibah Allah, ya Allah untuk abdi salatin jauh sore sir sodako sir tolakul ilmi. Nah ini namanya nakiyah ya, seperti itu. Ibu bapak tidak perlu memaksa orang untuk sama, karena Nabi sudah menyampaikan emang manusia itu ada 3. Ayat tetap beras, ayat bisa abakur, ayat dijami al-babari amal. Mudah-mudahan saja Pak Ibu ya, kita nomor 3 ya, yaitu nakiyah, tanah yang subur yang nanti ketika ada ayat-ayat aulia dan aulia, Allah akan menumbuhkan kepada kita amal-amal yang lebih baik. Itu intinya, kesimpulannya musibah ini diturunkan untuk menyeimbangkan dan kita untuk memberikan sebuah gambaran posisi kita di tanah yang lain. Apakah di tanah yang kian? Apakah yang terjadi? Apakah yang nakiyah? Apabila kita berada pada nakiyah, insya Allah dimanapun kita berada akan diberikan perlindungan oleh Allah dan kita akan husnul khotimah. Hadirin dan dimuliakan Allah, ini mungkin kuliah subuh dari saya. Mohon maaf ada keterlambatan karena tadi malam kebetulan sekitar jam 1 selalu memberkati kehidupan kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qauli hada wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada tanya jawab. Ada tanya jawab itu.